Sebuah tragedi di pesantren yang seharusnya jadi tempat menimba ilmu justru berubah jadi duka besar. Puluhan nyawa melayang. Dan kini luka itu belum sembuh, malah muncul polemik baru sampai memicu aksi massa ke rumah istri mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Inilah kisah tentang tragedi, polemik, dan amarah publik dalam kasus Al-Khozini. Semua bermula dari musibah ambruknya bangunan pondok pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Tragedi itu menewaskan 67 orang, sebagian besar santri muda yang tengah menuntut ilmu. Polisi pun turun tangan memeriksa belasan saksi dan ahli konstruksi. Dugaan awal ada kelalaian dalam pembangunan. Sebuah musala yang dibangun tanpa izin dengan struktur yang tidak aman. Di tengah proses hukum yang masih berjalan, muncul pernyataan dari Atalia Praratya, anggota DPR RI sekaligus istri Ridwan Kamil. Ia menyarankan agar rencana penggunaan dana APBN untuk membangun ulang Ponpes itu dikaji ulang dulu demi keadilan dan transparansi. Kalimat itu terdengar wajar bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian lain terasa menyinggung. Banyak kalangan pesantren menilai ucapan itu seolah menggambarkan pesantren sebagai lembaga yang bermasalah. Dan dari sinilah bara mulai menyala. Pada Selasa sore 14 Oktober 2025, puluhan santri dari Aliansi Forum Santri Nusantara Bandung Raya datang ke rumah Atalia di kawasan Ciumbuleuit, Bandung. Mereka datang dengan mobil komando, membawa poster bertuliskan pecat Atalia dan peduli korban. Polisi berjaga ketat memastikan aksi berjalan damai. Sang koordinator aksi, Riki Ramdan, berkata lantang, tuntutan dari Forum Santri Nusantara Bandung Raya itu meminta Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia untuk memecat Ibu Atalia Praratya dari anggota DPR RI. Yang kedua, menuntut Ibu Atalia melakukan klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka kepada publik dan seluruh komunitas pesantren di Indonesia atas pernyataan yang menyinggung perasaan umat dan keluarga korban tragedi di Al-Khozini. 3. Menuntut Komisi 8 DPR RI untuk menyusun kebijakan nasional keselamatan pesantren yang melibatkan Kementerian Agama, Kementerian PUPR, dan BNPB agar tragedi serupa tidak terulang tanpa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pesantren. 4. Mendesak pemerintah dan DPR untuk memastikan hak-hak korban tragedi Al-Khozini meliputi 1. Santunan keluarga korban, 2. Bantuan medis dan psikososial bagi santri yang selamat, 3. Beasiswa penuh bagi santri yatim piatu akibat tragedi ini, 5. Konstruksi fasilitas pendidikan pesantren, yaitu membangun ulang pesantren Al-Khozini gitu. Yang kami protes adalah tentang beliau seperti tidak sepakat dengan anggaran APBD yang kemudian akan digunakan oleh pemerintah untuk membangun Al-Khozini gitu, untuk membangun kembali pesantren Al-Khozini, dengan mengatakan bahwa kemudian seakan-akan melempar isu bila mana terjadi pelanggaran berat, izin pesantren tersebut bisa dicabut. Karena dua hal yang berbeda kan maksudnya. Tapi seakan-akan membangun opini di publik bahwa citra pesantren itu buruk, bahwa citra pesantren itu tidak aman untuk menitipkan masa depan anak kan gitu. Sementara itu dari sisi lain muncul suara tandingan. Ketua Umum PKB sekaligus Menko PM Muhaimin Iskandar justru membela Al-Khozini. Iya, kalau jumlah santrinya 1.900 mau sekolah di mana? Mau dibiarkan di tenda? Pemerintah mau diam saja? Kepada teman-teman yang memprotes menggunakan APBN, apa solusi Anda? Kepada DPR yang ada 1-2 orang yang memprotes, apa solusi Anda dengan 1.900 santri yang sedang belajar? Jadi tolong dibuka mata bahwa yang kita tolong adalah anak-anak negeri yang sedang belajar. Sehingga saya sangat tidak habis pikir yang dikritik kok upaya pemerintah yang sedang melindungi anak yang sedang belajar dan tidak ada tempat belajar. Nanti kalau kita tidak melakukan sesuatu, marah juga. Kan aneh ini. Makanya itu harus menjadi kesadaran kita bersama. Pernyataan Cak Imin membuat isu ini bukan lagi sekadar tragedi, tapi juga perdebatan politik antara hati nurani, keadilan sosial, dan kebijakan anggaran negara. Menanggapi gejolak ini, Partai Golkar lewat sekjennya Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa Atalia tidak pernah bermaksud menolak bantuan APBN. Ia hanya ingin memastikan agar prosesnya adil dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Namun publik terlanjur bereaksi. Dan di tengah badai opini yang terus bergulir, Atalia memilih diam. Ia lebih banyak bersilaturahmi dengan para kiai dan tokoh pesantren di Jawa Barat mencoba menjembatani luka yang telanjur terbuka. Kasus Al-Khozini kini jadi cermin besar tentang bagaimana sebuah tragedi bisa berubah jadi ujian bagi empati, politik, dan kepercayaan publik.
tentang bagaimana kata-kata sekilas tampak biasa tapi bisa memantik bara di hati ribuan orang. Karena pada akhirnya, di balik segala perdebatan tentang anggaran, hukum, dan kebijakan ada ratusan keluarga yang masih berduka, dan ribuan santri yang hanya ingin satu hal bisa kembali belajar dengan aman.